wabarakatuh. Salam dari Dakar Group. Di sini untuk sore hari ini kita akan membahas tentang budidaya atau tanaman endemis Indonesia yang ada di wilayah Kalimantan. Masih tetap bersama Mas Gian Borneo. Kita berbicara mengenai tanaman kelapa. Tanaman kelapa ini sendiri, kalau kita runtut, adalah tanaman asli dari Indonesia yang sudah memang dibudidayakan secara turun-temurun dari petani-petani Indonesia. Nah, kebetulan kami berada di wilayah Kalimantan, di Kabupaten Baritokuala, yang notabene adalah daerah rawa gambut dengan tingkat keasaman yang sangat-sangat tinggi, yaitu dengan tingkat keasaman di kisaran antara 2,5 sampai dengan 3,5. Yang sebenarnya kalau kita berbicara mengenai budidaya kelapa ini sebenarnya masih tidak pada tempatnya, dikarenakan secara otomatis untuk tanaman dari pohon kelapa ini memerlukan pH rata-rata di kisaran 6,5 sampai dengan 7 itu maksimalnya. Nah, kita berbicara mengenai tanaman kelapa. Bagaimana sih tanaman kelapa ini bisa tumbuh dengan baik, kemudian berbuah tanpa henti, dengan menilik bahwasanya buah kelapa ini sangat banyak sekali bersentuhan dengan hidup dari setiap manusia yang ada, baik itu dalam bentuk buah segarnya, kemudian santannya dan lain sebagainya. Semuanya itu banyak sekali kegunaan-kegunaan dari budidaya kelapa itu sendiri. Nah, berbicara mengenai budidaya kelapa ala Mas Gian Borneo di Dakar Group, jadi di sini dulu mula-mula di wilayah kita ini tanaman kelapa ini tidak bagus. Jadi selama 25 tahun, dari tahun 1981 sampai dengan sampai dengan tahun 2000, bahkan 2005, itu belum ada buah yang kelapa yang berbuah di sini. Nah, setelah itu baru di kisaran tahun 2012 yang lalu, kelapa yang ada di sini atau kita budidaya kelapa seperti yang di belakang ini tanaman tahun 2012, ini bisa tumbuh dan bisa menghasilkan buah terus-menerus. Nah, treatment apa yang harus kita lakukan di budidaya kelapa pada saat ini yang sedang kita bicarakan? Berbicara tentang tanaman kelapa, kita harus memahami tentang budidaya kelapa itu sendiri. Pohon kelapa atau tanaman kelapa, seperti yang kita tahu bersama bahwasanya ini adalah jenis tanaman monokotil yang mempunyai akar serabut, tidak mempunyai kambium, kemudian tidak mempunyai akar tunjang, kemudian berbiji tunggal, istilahnya tidak berbiji belah seperti tanaman dikotil ya. Nah, jadi tanaman ini sangat rakus terhadap unsur hara. Karena dia berakar serabut, maka dia tanaman kelapa ini akarnya ini bisa sampai mencapai kemana-mana, di mana daun atau pelepah daun ini jatuh, maka sampai disitulah akar dari tanaman kelapa itu sendiri. Artinya apa? Untuk media yang mencari makanan bagi kelapa atau menjaring unsur hara bagi kelangsungan hidup tanaman dari pohon kelapa ini, itu sudah sangat tercukupi. Namun selain daripada hara-hara tanaman yang memang dia ini tidak terlalu cerewet, tetapi pada dasarnya ada zat-zat khusus yang diperlukan. Sebagaimana yang kita tahu bahwasanya pohon kelapa ini adalah penghasil kalium terbesar. Jadi dari serabut kelapanya ini, per 15 kilo serabut kelapa ini dia sudah mampu menghasilkan 3 sampai 4 kilo KCl. Artinya apa? Apabila kita menilik dari itu semua, berarti tanaman kelapa ini ada satu zat yang tidak boleh ketinggalan, atau suatu zat yang diperlukan khusus atau berlebih daripada zat-zat yang lain. Nah, pengkajian kami selama ini untuk tanaman kelapa ini adalah di zat yang tertentu yang memang diharuskan melebihi dari zat-zat yang lain ini adalah mineral. Jadi dengan mineral yang tinggi,
maka pohon kelapa ini akan mampu berkembang, bertumbuh dan berkembang setelah menghasilkan yang luar biasa. Tentunya walaupun kalau kita berbicara mengenai pohon kelapa, tentunya bagaimana sih teknis budidaya yang baik di tanaman kelapa ini, kan seperti itu ya. Nah, jadi untuk budidaya tanaman yang baik ini setelah kita melakukan persiapan pengolahan lahan, kemudian karena tanaman kelapa tidak menyukai kondisi air, maka usahakan untuk tanaman ini tidak tenggelam di saat air, atau di saat ada air seperti itu tidak tenggelam. Kalau hanya 1 jam 2 jam ya tidak masalah. Kalau misalnya sampai 1 bulan 2 bulan, ini yang bermasalah. Nah, kemudian setelah bedengan itu dibuat, kemudian pupuk dasar. Nah, mengenai pupuk dasar dan teknis budidaya, karena tanaman kelapa ini adalah tanaman yang banyak sekali kita konsumsi dalam kondisi segar seperti kelapa muda dan lain sebagainya, berarti tanaman organik adalah yang menjadi kunci pokok tentunya. Karena tanaman ini mengandung ion yang sangat tinggi, bagus untuk kesehatan, bahkan ada beberapa jenis yang bisa mengobati dari berbagai macam jenis penyakit. Maka tanaman organik adalah yang sangat kami tekankan untuk budidaya tanaman kelapa. Pupuk dasar jelas itu diperlukan. Kemudian apabila kondisi tanah masih asam, maka penetralan tanah untuk menaikkan pH itu juga sangat dibutuhkan. Nah, selanjutnya kemudian setelah itu mungkin pemupukan susulan dan lain sebagainya, dikarenakan memang tanaman kelapa ini sekali lagi tanaman yang rakus akan unsur hara, seperti halnya tanaman sejenisnya ya, sepupunya seperti kelapa sawit dan lain sebagainya. Dia memerlukan pertanaman per 6 bulan sekali, dia memerlukan 8 kilogram unsur pupuk majemuk seperti itu. Tetapi kalau untuk di kelapa, budidaya kelapa tentunya tidak seperti itu, tetapi jelas harus dijaga mengenai unsur hara yang akan menjadikan tumbuh dan berkembangnya dari pohon kelapa itu sendiri. Nah, kemudian pengendalian hama penyakit. Pengendalian hama penyakit sendiri untuk tanaman kelapa itu ada beberapa hal. Seperti misalnya kalau yang dari akar, karena dia mempunyai akar serabut, berarti di situ ada uret, kemudian sejenis nematoda, kemudian juga penyakitnya ada sejenis fusarium dan lain sebagainya, yang menyebabkan kadang-kadang tanaman ini dengan sendirinya timbul-timbul mati, seperti itu. Nah, kemudian untuk hamanya yang dari atas itu ada kumbang tanduk, kemudian ada ulat kantong, seperti itu. Kemudian ada juga belalang kembara tentunya. Nah, pengendalian ini juga harus selalu menjadi perhatian dan selalu kita lakukan pengendalian tentunya. Tetapi pada dasarnya untuk budidaya tanaman kelapa ini tidak terlalu rumit, tergantung bagaimana kita bisa menyiasati sehingga kelapa ini selalu berbuah. Karena dia bukan buah musiman, maka sepanjang tahun dan sepanjang waktu harus tetap berbuah. Maksud saya, seperti halnya di keluarga saya pribadi, bahwasanya kami dalam 1 bulan itu tidak kurang dari 80 butir buah kelapa yang saya perlukan dalam menyokong kehidupan rumah tangga kami. Seperti buah yang harus kami makan segar setiap harinya, kelapa mudanya, kemudian santan kelapanya, kemudian keperluan rumah tangga dan lain sebagainya. Nah, dari 3 pohon kelapa yang saya tanam itu sudah mampu menyokong dari keperluan saya yang 80 butir per bulan tadi. Artinya apa? Saya mengharapkan dan saya usahakan bagaimana tanaman kelapa yang saya tanam ini selamanya selalu berbuah dan menghasilkan hasil produksi yang bagus tentunya. Nah, untuk jenis-jenis kelapa itu sendiri berbagai macam sesuai dengan keperluan. Mungkin secara bibit yang harus kita pilih adalah bibit yang bagus dan berkualitas. Juga jenisnya, varietasnya itu juga harus kita sesuaikan dengan keperluan kita. Tujuan kita kemana? Misalnya mau konsumsi buah segar saja untuk nilai jualnya yang tinggi, berarti kayak sejenis kelapa kopior, genjah kopior, atau mungkin genjah entok dan lain sebagainya, itu kita sesuaikan sesuai dengan apa itu keperluan kita masing-masing. Sementara untuk nilai ekonomisnya buah kelapa jelas ini menjadi salah satu nilai ekonomi yang sangat tinggi, karena untuk saat ini buah kelapa ini sangat banyak digemari
terutama untuk kelapa muda saja di kisaran antara 10 sampai 15.000 untuk kelapa muda yang sudah jadi sejenis kopior dan lain sebagainya. Artinya apa? Ini adalah peluang bisnis atau peluang usaha yang sangat luar biasa. Seperti halnya saya pribadi saja. Dalam 1 bulan adalah 80 butir buah kelapa, dikalikan nggak usah mahal, dikalikan Rp3.000, berarti kali 10 30.000, berarti kali 8, berarti itu sudah 240.000 rupiah, itu dikalikan 3.000 saja. Ini artinya apa? Dari pengeluaran ekonomi yang ada di dalam keluarga kita itu sudah mampu kita tekan sebanyak itu karena kita sudah ada budidaya sendiri. Makanya untuk budidaya kelapa saya upayakan bisa terus selalu berkembang dan selalu menimbulkan hasil yang maksimal, terutama untuk saat ini. Saat ini di zaman modern saat ini, Dakar Group sudah mengeluarkan ada pupuk organik padat, kemudian pupuk organik cair, kemudian ada pestisida nabatinya, kemudian ada pupuk hayati cairnya untuk pengendali penyakit-penyakit tanamannya, dari untuk menekan patogen dan pengurai atau perumbak tanah untuk menghasilkan unsur hara dan lain sebagainya. Itu jauh lebih mendukung lagi untuk budidaya ini. Oke, salam sukses budidaya kelapa dari Mas Gian Borneo. Salam sukses untuk petani Indonesia.